Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Muzakarah. Alhamdulillah sudah di halaman 25 Ustaz. Ya, menyalahi target nih. Target semalam 10 halaman, ini baru 4 malam, baru 25 halaman Ustaz. Nah, nggak apa-apa kan, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man sarrathu hasanatuhu. Orang siapa yang menggembirakan akan dia oleh kebaikannya. Wa sa'athu sayyi'atuhu, menyakiti akan dia oleh keburukannya. Bahwa mukminun, maka dianya orang itu orang yang beriman. Nah itu. Kalau kita berbuat salah masih sedih Ustaz, atas kesalahan masih dianggap orang yang beriman. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu membenci maksiat. Faiza wafaqakallahu faiza waffaqakallahu ayyuhal mu'minu lil amali bi ta'ati. Maka bila memberi taufik kepadamu oleh Allah wahai orang yang beriman. Taufik lil amali, untuk beramal dengan mentaatinya Allah. Falya'dham farhuka bidzalik. Maka hendak besarlah oleh kegembiraanmu dengan sebab demikian. Ini anjuran kita ketika dapat taufik dari Allah sehingga perilaku kita jadi baik kan. Sudah banyak ketaatan, kita harus senang, itu nikmat. Wal tubaligh fi syukrillahilladzi akramaka bi khidmatih. Maka hendaklah engkau sangat-sangat dalam mensyukuri Allah. Allah akramaka, yang telah memuliakan ia akan engkau bi khidmatihi, dengan melayaninya. Melayaninya maksudnya beribadah kepadanya. Wakhtaraka li muamalati, dan Allah yang telah memilih ia akan engkau untuk muamalah bersama dia. Was'alhu ayyaqbala minka bifadlih. Minta olehmu kepadanya bahwa menerima ia dari engkau, menerima ianya Allah dari engkau akan ketaatanmu tadi, bifadlihi, dengan karunia-Nya Allah. Minta olehmu akannya Allah ayyaqbala minka, bahwa menerima ianya Allah dari engkau dengan karunia-Nya. Ini maf'ulnya. Akan apa Allah terima? Ma yassarahu alaika, akan apa saja yang telah Allah mudahkan akan ia kepadamu, min solihil amal, dari amal-amal soleh. Nah itu. Artinya ketika kita melakukan amal soleh, bukan justru kita berbangga diri kan, sehingga kita bisa melakukan kesolehan. Ternyata semua itu dengan taufik Allah. Makanya kita mensyukuri karena Allah mentakdirkan kita untuk bisa melakukan amal soleh, dan kita mohon agar Allah mengabulkannya. Nah, lebih kurang seperti itu. Bagaimana ini perbedaannya nanti itu? Berbahagia dengan kebaikan, artinya kita bisa bangun masjid, Ustaz, kan senang kita. Ya, banyak orang yang punya duit nggak ditakdirkan bangun masjid, misal ya, misal. Maksud saya begini, sangat tipis ya perbedaannya dengan ujub jadinya. Kalau ujub kan ujub bangga diri kan, termasuk bahagia itu kan. Beda dikit Ujo. Kalau ujub itu merasa kalau semuanya dari dia, Ustaz. Ya kan? Lupa kepada Allahnya. Lihat nih saya, kan gitu lah. Jadi ada sayanya, itu ujub biasanya. Ujub kan saudaranya sombong. Oke Ustaz, lanjut. Siapa? Yang aman siapa? Yang tenang, yang nggak berisik, boleh.
Haji Mustajab. Bismillah. Coba Ustaz. Ustaz boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aliyun, berkata Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kunu, jadilah kalian biqabulil amali, orang yang jadilah kalian dengan diterimanya amal. Ahamma, lebih diutamakan minkum dari kalian, bil amali, daripada amal itu sendiri. Fa innahu, sungguhnya dia, la yakillu amalul maqbuli, tidaklah sedikit amal yang diterima. Ya. Wala tazalu mu'tarifan, dan senantiasa, siapa ini Ustaz? Engkau. Dan senantiasa engkau mu'tarifan, mengetahui, bitaksirika, dengan kelalaian kau, anil qiyami, dari melakukan biwajibi haqqi rabbika, melakukan kewajiban hak Rabbmu, alaika, atasmu, wa in azuma, apabila besar, fi ta'atihi, dalam ketaatannya, jiduka, ke apa nih? Semangatmu, jika semangatmu besar ya, Ya. dalam mentaati Allah, wa tasmiruka, dan apa ini? Tasmir, bersegera, semangat juga. Dan bersegeramu. Fa inna haqqahu, sungguhnya hak Allah, alaika, atasmu, azimun, sangatlah besar. Aujadaka, ya Allah mau menciptakan engkau, minal adami, dari yang belum ada. Wa asbagha, dan dia Allah asbagha, menyempurnakan ya? Ya. Menyempurnakan alaika, atasmu, an-ni'ama, kenikmatan-kenikmatan. Wa amalaka, dan Allah bermuamalah ini. Ya. Wa amalaka, dan Allah bermuamalah kepadamu, bifadli, dengan karunia, wal kirami, dan kemuliaan. Wa bihaulihi, dan dengan upayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, atau tahu. Apa atau tahu, Ustaz? Ya, engkau mentaatinya. Engkau mentaatinya. Wa bi taufiqihi, dan dengan taufiknya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, abid tahu, engkau beribadah kepadanya. Ya, syukuran Ustaz, Masya Allah. Qala Aliun, berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga memuliakan oleh Allah akan wajah beliau. Pak, kata beliau, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amali. Jadilah kamu dengan diterimanya amal itu lebih mementingkan dari kamu dengan amal itu sendiri. Ini akhirnya lebih fokus agar amal kita diterima ya. Jangan fokus, yang penting ada amal. Yang penting sholat tarawih 20 rakaat kan gitu Ustaz. Masalah enggak sempurna terserah. Padahal diterima enggaknya itu pengaruh dengan kesempurnaan. Fa innahu la yaqillu amalun maqbul, karena bahwa semua hal dan sya'an itu tidak sedikitlah oleh amal yang diterima. Kalau amal kita diterima walaupun sedikit itu nilainya sangat besar. 2 rakaat saja tapi Allah kabulkan, Masya Allah kan. Banyak tapi enggak dikabulkan. Tapi lebih bagus lagi banyak dan kita lakukan secara sempurna. Besar harapan kita, amal kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini kata Sayyidina Ali. Wala tazalu mu'tarifan bitaksirika anil qiyami biwajibi haqqi rabbik alaika. Dan senantiasalah engkau itu yang mengakui dengan kelalaianmu dari melaksanakan dengan kewajiban hak Tuhanmu kepadamu. Artinya betapapun besar amalan kita, kita tetap sadar bahwa kita sangat kurang dah.
kurang. Itu mengakui kelalaianmu. Ini, wa inna aduma fi ta'atihi jidduka wa tashmiruka. Sekalipun besar dalam ketaatanmu oleh kesungguhanmu dan oleh bersegeranya dirimu. Begitu adzan kita udah berangkat kan? Nah, tapi kita masih, maksudnya jangan ada kesombongan di sana. Kita harus mengakui bahwa memang apapun yang kita lakukan itu tidak seberapa dibanding apa yang telah Allah berikan kepada kita. Fa inna haqqahu 'alaika 'azim, karena sungguhnya haknya Allah kepadamu itu besar. Aujadaka minal adam, menciptakan ianya Allah akan engkau dari ketiadaan. Wa asbagha 'alaika ni'am, menyempurnakan ianya Allah kepadamu akan segala nikmat. Wa amalaka bil fadli wal karam, memperlakukan ianya Allah akan engkau dengan karunia dan kedermawanannya. Wa bihaulihi wa quwwatihi ata'tahu, dan dengan upayanya, dengan kekuatan darinya engkau mentaati akannya. Wa bitaufiqihi wa rahmatihi, dengan taufiknya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, abadatahu, engkau menyembah akan dia. Alhasil semuanya dari Allah. Jadi nggak ada yang layak kita sombongkan. Nah, lebih kurang mungkin seperti itu, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ada yang mau gantian siapa? Keras ya suara anu itu tuh, nggak mengganggu. Udah nggak terlalu lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Wa iyyaka an tudannis qami so imanika wa tusawwid wajha qalbaka bi ityani ma nahaka anhu maulaka wa mahma waqa'a minka dzambun walau ala sabilin nudur fa'alaika an tubadira bitaubah wa tuhsina, maktub ya ke sana, wa tuhsinal aubah wa tukthiran nadam wal istighfar wa la tazalu khaifan wajlan fa inna la yazalu fi ghayatin minal khawfi wal wajah wa in akhlasa at-ta'ata wa ahsana al-mu'amalah wa anta ta'lamu ma kanat alaihi al-anbiya'u ma'a ismatihim wal awliya ma khibzihim min al-khawfi wal isfaq ma'a sila a'malihim wa qillati dhunubihim au adamiha. Apa kemana maktubnya ini? Fa anda bidzalika aula wa ukhra. Wa apa ini? Itu saja dulu untuk yang terjemahkan. Mumtaz, Ustaz. Wa iyyaka an tudannisa qamisa imanika, hindari olehmu dari bahwa engkau kotori akan baju imanmu. Wa tusawwida wajha qalbik, hindari olehmu dari bahwa engkau hitamkan akan permukaan hatimu, wajah hatimu. Bagaimana cara kamu mengotori wajah hatimu? Bi'tiyani ma nahaka anhu maulak, dengan melakukan apa saja yang melarang akan engkau darinya oleh Tuhanmu. Jadi melakukan dosa itu artinya menghitamkan wajah hati, permukaan hati, sebagaimana pembahasan sebelumnya, Ustaz, kan? Setiap kali berdosa hati kita makin gelap. Wa mahma waqa'a minka dzambun, dan bila mana terjadi dari dirimu oleh satu dosa, walau ala sabilin nudur, walau ada ianya dosa di atas jalan jarang-jarang. Bila engkau terjatuh ke dalam dosa walaupun jarang, fa'alaika an tubadira bitaubah, maka wajib kepadamu bahwa engkau bersegera dengan taubat, wa tuhsinal ina aubah, dan bahwa engkau memperbagus akan aubah kembali kepada Allah, wa tuksiran nadam, dan bahwa engkau memperbanyak akan penyesalan, wal istighfara, dan engkau perbanyak akan istighfar. Wala tazalu khaifan wajala, senantiasalah engkau itu yang takut, wajala, takut juga kan, takut gemetar. Iza tuliyat alaihim ayatuhu wajilat quluhum, wajala takut. Jadi senantiasalah engkau itu yang takut, wajal, takut. Fa innal mu'mina la yazalu fi ghayatin minal khaufi wal jal. Karena sungguhnya orang yang beriman itu memang senantiasa ia
dalam puncak dari ketakutan dan ketakutan aja kita artikan. Orang mukmin itu takut kepada Allah. Takut dalam arti nggak mau melanggar sedikit pun aturannya, baik perintah atau larangan. Wa in akhlasat ta'ata, sekalipun mengikhlaskan ianya si mukmin akan ketaatan, wa ahsanal muamalah, sekalipun memperbagus ia akan perilakunya. Muamalahnya bagus, tetap takut kepada Allah. Wa anta ta'lamu makanan alaihil anbiya, dan bermula kamu itu tahu akan apa yang ada di atasnya apa oleh para nabi. Ma'a ismatihim, bersama maksumnya mereka para nabi. Wal aulia, dan para wali, bersama terjaganya mereka para wali. Apa yang engkau tahu? Minal khaufi wal isfaq, dari ketakutan dan isfaq. Isfaq takut juga. Engkau itu tahu akan apa yang ada di atasnya apa oleh para nabi. Engkau tahu kelakuan para nabi. Nabi itu maksum, para waliullah itu terjaga. Tapi mereka tetap takut kepada Allah. Ma'a solahi a'malihim, bersama solehnya amalan-amalan mereka. Wa qillati dzunubihim, bersama sedikitnya dosa mereka. Ini kepada para wali. Sedikit dosa mereka. Oh, andamihi, atau bahkan nggak adanya dosa. Fa anta bidzalika aula wa ahra. Maka berumlah engkau dengan demikian takut kepada Allah itu lebih layak, lebih utama, wa ahra, dan lebih layak. Nah, cuma masalahnya orang makin kenal Allah makin takut kan? Karena kita kurang mengenal Allah, jadi kurang takut. Kayak orang nggak tahu itu Panglima ABRI, Ustaz. Jadi ngomongnya biasa aja kan? Kayak ngomong sama teman, begitu tahu langsung beda kan? Nah, ada sopan santunnya dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu mengenal. Falaqad kanu a'rafa minka bisa'ati rahmatillah. Maka sungguh adalah mereka para nabi dan para wali itu lebih tahu dari dirimu. Bisa'ati, dengan luasnya rahmat Allah. Wa ahsana minka dhannan, adalah mereka semua itu lebih bagus daripada engkau nisbah prasangkanya terhadap Allah. Wa asdaka minka tam'an fi afih, dan lebih jujur daripada dirimu nisbah keinginannya, harapannya, tamaknya dalam kemaafannya Allah. Wa a'dhama minka raja'an, mereka semua itu lebih besar daripada engkau nisbah harapannya dalam kemuliaannya Allah dan kekaruniaannya Allah. Fi karamihi wa fadli. Faqtadi bi asarihim tanju, maka ikuti olehmu dengan jejak-jejak mereka. Tanju, niscaya engkau selamat. Wataslam, dan engkau selamat. Wattabi' sabilahum, ikuti olehmu akan jalan mereka. Tafuz, niscaya engkau beruntung. Watagnam, ini sama aja muradih Ustaz. Tafuz watagnam, niscaya engkau beruntung. Wa'tasim billah, bergantunglah kamu kepada Allah. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang i'tisam, bergantung ia kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh telah diberi hidayah akan dia kepada jalan ya lurus. Ya, lebih kurang artinya seperti itu Ustaz. Banyak kurangnya daripada lebihnya. Ya. Nah, itulah dia Ustaz. Ini nanti perlu kita baca sendiri Ustaz, kita tafakur. Ini kita artiin dulu sepintas Ustaz. Ini kitab ini ajaib Ustaz. Oke, tafadhal, siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini pasal walam makanat, dan ketika ada hadhihi daru, ini rumah negeri, qad usisat, sungguh telah didirikan, dibangun alal mihani, di atas cobaan dan cobaan. Wa ujinat, apa ini ujinat? Diaduk Ustaz, diaduk akan ini negeri kayak tepung ajin ya, apa namanya, diaduk aja dan diaduk-aduk. bil munagisati, dengan wal mukaddirati wa husiyat hasyayasin, bil musyilati wal mulhiyat kasrat lidzalika, banyak mihan ya, lidzalika, karena itu kasrat lidzalika aswarifu,
anit ta'at wa tufirat wa tawaffarat Tawaffarat. tawaffaratid dawa'iyu ilal mukhalifati thumma innaha wa in kasrat tilkas warifu wa tawaffarat tilkad dawa'iyu. Susah artinya Ustaz? Wah, susah. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasang. Walamma kanat hadhihi daru qad ussisa, dan manakala adalah ini negeri itu sungguh dibangun akan ini negeri alal mihad, di atas fondasi musibah-musibah, wal afat, petaka-petaka. Artinya dunia ini nggak bisa dihindari Ustaz, kan? Di dunia banyak musibahnya, banyak masalah. Semua orang punya masalah, walaupun masalahnya berbeda-beda. Wa ujinan, dan diaduk akan dianya ini negeri bil munaghisat, dengan sesuatu yang mencekik leher Ustaz. Kalau istilah makanan, munaghisat ini pahit Ustaz. Apa namanya? Kayak kita kemakan tulang, apa namanya? Makan ikan ada tulangnya Ustaz, masuk tenggorokan, nah itu. Nah, diaduk akan dianya ini dari bil munaghisat, dengan hal-hal yang pahit, yang pedih juga boleh, wal mukaddirat, dan hal-hal yang mengeruhkan. Wahusyat, dan diselimuti akan ini negeri bil musyghilat, dengan hal yang menyibukkan, wal mulhiyat, dan dengan hal yang melalaikan, kasurat lidzalik, banyak karena demikian, as-sawarifu, oleh hal-hal yang memalingkan kita anit ta'ah, dari taat. Wa tawaffaratid dawa'i, dan banyaklah oleh yang mendorong kita ilal mukhalafah, untuk menyalahi aturan Allah. Nah, ini Ustaz. Dunia ini banyak masalahnya, banyak hal yang melalaikan, yang mengeruhkan, yang menyedihkan juga banyak, kan? Sehingga itu semua bisa jadi hal yang memalingkan kita dari taat kepada Allah. Coba aja Ustaz, kita mau ngaji ada aja kendala, kan? Itu contoh. Mau ngaji, kendala ini, kendala itu. Jadi yang mendorong kita untuk menyalahi aturan Allah itu banyak. Cari rezeki yang halal kadang susah, udah terjebak ke dalam yang haram, kan? Itu kendala. Summa innaha, kemudian sesungguhnya semua tadi, ad-dawa'i ilal mukhalafah. Kemudian sesungguhnya yang mendorong kita untuk menyalahi aturan Allah, atau sesungguhnya yang memalingkan kita dari taat kepada Allah. Wa in kasuratil kasawarifu, sekalipun banyaklah oleh demikian yang memalingkan, watawaffarat, dan sempurnalah tilkad dawa'i, oleh demikian yang mendorong kita untuk menyalahi aturan Allah. Ini salah aturan, mestinya ini belum alinea Ustaz. Fatakadu, nah ini jawab wain. Sesungguhnya semuanya, sekalipun banyaklah oleh demikian perpalingan, sempurnalah demikian yang mendorong kita untuk menyalahi aturan Allah, fatakadu, maka hampir ianya demikian, itu terbatas ia fi arbaati asya, dalam 4 perkara. Jadi kalau kita simpulkan semua, hal yang menghalangi kita dari taat kepada Allah cuma 4. Walaupun banyak, kelompoknya 4. Nah, itu maksudnya. Yang mana 4? Ahaduha al-jahlu. Yang pertama dari 4 itu kebodohan. Bodoh yang menjebak kita, ya. Asani dha'ful iman. Yang kedua lemahnya iman. Asalisu tulul amal, panjangnya angan-angan. Ar-rabi'u aklul harami wasyubuhat. Yang keempat makan yang haram dan makan syubhat. Ini beliau akan membahas satu-satu insyaallah, ya. Artinya ada 4 hal yang menjebak manusia hingga dia suka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seperti itu. Apa Ustaz mau tanya, summa innaha ini isim inna. Isim innanya dhamirha. Ini khobar innanya mana Ustaz? Kabarnya? Iya, Oh, summa inna. kabarnya Saya kurang. fatakadu Ustaz, fatakadu. Jadi ini ghayah, nggak perlu kepada jawab. Oh, Kemudian sesungguhnya sawarif tadi, ya, yang menghalangi kita dari taat, sekalipun banyak, ya kan? iya. Mestinya tilka sawarif ini nggak perlu juga. Wa in kasurat, cukup sama dhamir aja, kan? Cuma biar lebih jelas lagi. Summa innaha wa in kasurat fatakadu. Nah, ini jawab khabar inna. Sesungguhnya sawarif itu maka hampir ia itu terbatas ya dalam 4 perkara. Nah, itu. Cocok nggak Ustaz kira-kira? Iya.
Khobar sekaligus ya, sekaligus jawab syarat. Tadi tidak begitu? Gimana Ustaz? Khobar sekaligus jawab syarat. Nggak perlu jawab ini Ustaz, gayah ini. Tidak jawab daripada hingga surat ini. Ini jawabnya kita takdirkan yang lain Ustaz. Ini ceritanya karena udah dipahami, jadi nggak perlu jawab. Kalau kayak gini Ustaz, iltamisu walau khataman min hadid, kan nggak perlu jawab Ustaz. Ustaz, kalau gayah itu memang perlu pada jawab, tapi jawabnya mahdhuf karena sudah maklum. Ya. Oh ya. Jawabnya persis seperti fatakadu juga. Tapi bukan fatakadu ini, fatakadu jadi khobar inna. Surat itu hanya tambahan ya. Ya. Mestinya juga tilka sawarim nggak perlu kan, cukup. Ini makamnya makam mudmar ini. Makam idmar, bukan makam dahir karena sudah ada marja'nya di belakang. Cuma ditaukidkan. Taukid kan. Nggak masalah ini karena ini bukan kitab balaghah Ustaz kan. Kalau kitab balaghah kan harus ketat. Ya. Nah itu Ustaz ada 4 hal. Tinggal lanjutkan apa aja. Lagi sedikit Tengku dibaca. Masuk Gimana? Lagi sedikit. Wa nahnu insyaallah nusyiru ila kulli wahidin min hadhil arba'ah. Dan bermula kami insyaallah itu akan mengisyarahkan kepada tiap yang satu dari ini 4 bi kalimatin wajizatin dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Nah, tunabbihu ala dhammiha yang menunjukkan ianya kalimat yang ringkas kepada tercelanya 4 perkara tadi. Nah, wasudurit tasabbuti anha. Tasabbut apa artinya Ustaz? Coba lihat kamu, saya lupa. Melompat ya. Tasabbut coba. Penghalang apa kemarin? Membebaskan diri ya. Ya, bermula kami insya Allah itu akan mengisyarahkan kepada tiap yang satu dari ini 4 bi kalimatin wajizah dengan kalimat-kalimat yang ringkas tunabihu yang menunjukkan ianya kalimat yang ringkas di atas tercelanya 4 perkara dan yang menunjukkan ia kepada terjadi penghindaran ya untuk menghindarkan diri darinya 4 perkara wasabilil khalas dan cara membebaskan diri darinya 4 perkara. Wabillahi taufiq. Jadi penjelasannya di depan Ustaz. Tentang 4 perkara yang menghalangi ketaatan. Nah ini siapa Ustaz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara? Ada Ustaz, terang benderang. Faslun amal jahlu fahuwa aslu kulli syarrin. Adapun bermula kebodohan itu maka ianya kebodohan itu asal tiap-tiap kejelekan. Wa mangsya'u kulli dhararin dan sumber tiap-tiap kemudaratan. Wa huwa wa anhu dakhiluna fi ummi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimun wa muta'allimun. Wa huwa dan ianya jahlun dan ahlina jahlun itu termasuk pada umumnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun bermudah dilaknat mal'unun ma fiha dilaknat apa ma yang dalamnya dunia angin kecuali zikrullah zikir pada Allah wa alimun lan orang yang alim wa orang yang ajar wa muta'allimun dan orang yang diajar yang belajar. Wa yurwa innallaha ta'ala lamma khalaqal jahla qala dan diriwayatkan sesungguhnya Allah Ta'ala manakala menciptakan ya Allah akan jahlan kebodohan qala lahu niscaya berkata ya Allah baginya jahil apil
menghadaplah engkau Pak Adbaro, maka ke belakang ianya si Jahlun. Waqala lahu, maka berkata ia lahu baginya si Jahlun, adbir, ke belakang. Faqala, maka hadap ianya si Jahlun. Faqala lahu, maka berkatalah ya Jahlun bagi Allah, wa izzati ma khalaqtu khalqan abghadha ilayya minka wala aj'alannaka fi sarari khalqi. Wahai keagunganku, demi keagunganku, ma khalaqtu, kata Allah, tidak aku ciptakan khalqan, akan ciptaan, abghadhu, yang lebih dibenci ilayya kepadaku, minka darimu Jahlun, wala aj'alannaka fi sarari khalqi, dan sungguh aku jadikan akan engkau fi sarari khalqi, pada kejadianku, ciptaanku. Syukuran Ustaz. Nah, jadi yang pertama tadi yang menghalangi kita dari taat, jahil, bodoh. Amal jahlu fahuwa aslu kulli syarin. Adapun bermula kebodohan, maka dianya itu asal dari setiap keburukan. Wa mansya'u kulli dhararin. Sumber dari setiap kemudaratan. Kemudaratan biasanya penyebabnya kebodohan. Ya. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qaulihi alaihi salatu wasalam. Dan bermula dianya jahil dan orangnya jahil, itu masuk mereka semua dalam umum sabdanya Nabi alaihissalam. Apa sabda Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, itu dilaknat pula apa saja yang ada dalamnya dunia. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah. Wa alimun, orang alim. Wa muta'alimun, orang yang terus belajar. Yang selain tiga ini masuk dalam kategori jahil. Ini termasuk contoh yang ini Ustaz. Biasanya kalam tam lagi mujab wajib nasab kan. Tapi ini contohnya rafa Ustaz. Kita baca illa zikrullah wa alimun wa muta'allimun. Kalau kita baca zikrullah wa aliman kan nggak didukung oleh tulisan, nggak pakai alif. Nah ini Kalau di kitab saya pakai alif. pakai alif. Iya, tapi kalau zikrullah itu tidak Nggak apa-apa. Memang nggak pakai alif karena dia idhofah kan, nggak ada tanwin. Iya, aliman wa muta'alliman. Boleh kalau ada alifnya. Kita baca illa zikrallahi wa aliman wa muta'alliman. Begini juga boleh. Karena ini ada isyarah dalam kitab Kawakib. Pada dasarnya kalam tam lagi mujab mesti nasab. Tapi kadang-kadang ada juga warid ya yang menyalahi aturan. Nah, seperti contohnya hadis ini. Yang kita ikuti jadinya kedua-duanya ya. Bebas Ustaz, yang penting kita paham maknanya kan. Tujuan bahasa untuk dipahami sebenarnya Ustaz. Tidak melulu harus sesuai aturan. Wa yurwa, dan diriwayatkan. Gimana? Nanti aja. Wa yurwa, dan diriwayatkan innallaha lamma khalaqal jahla. Sungguhnya Allah manakala menciptakan, ya Allah akan kejahilan. Berarti jahil ini makhluk Ustaz. Ada bentuknya. Ada ta'luq khalaq. Bukan ma'dum. Kita selama ini mengira jahil itu ada mula ilmi kan. Jadi kalau ma'dum kan enggak ta'luq qudrah khalaq. Sesungguhnya Allah lamma khalaqal jahla, manakala menciptakan ya Allah akan kejahilan, qala lahu, berkata ya Allah baginya kejahilan, aqbil, ayo menghadap, datang kemari. Pak adbara, membelakang ya, namanya juga jahil kan, enggak mengikuti aturan. Qala lahu, berkata ya Allah baginya jahil, adbir, membelakanglah kamu, fa aqbala, maka menghadap ya. Qala lahu, maka berfirman ya Allah baginya kejahilan. Wa izzati, demi kemuliaanku, ma khalaqtu khalqan abghadha. Tidak aku ciptakan akan satu makhluk yang lebih benci kepadaku mingka dari engkau hai jahil. Wala aj'alannaka fi syirari khalqi, sungguh benar-benar akan aku jadikan engkau pada seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk Allah yang paling buruk berarti yang pada dia ada kejahilan ya. Nah, itu. Jahil dalam arti tidak mengenal Allah, bukan nggak bisa baca kitab Ustaz. Nggak bisa baca kitab itu bukan jahil namanya. Ada yang nggak bisa baca kitab itu lebih alim. Artinya hitungan kealiman itu takutnya kepada Allah, mengenal Allah. Nggak harus pakai baca kitab. Itu maksud saya. Boleh dibaca abghadhu nggak? Nah, kepada hal Boleh nggak dibaca abghadhu? I'rabnya
khobar mubtada dibuang. Boleh. Itu namanya na'at maktung, Ustaz. Boleh, berarti kita kata kan. Pada dasarnya abghadha na'at kepada khalqan, tapi kita kata, kita putus dia. Bismillahirrahmanu kan boleh. Ini juga khalqan abghadu. Demi kemuliaanku tidak aku ciptakan akan satu makhluk yang dianya makhluk itu. Kan gitu maksud Ustaz ya. Lebih Ya, benci betul. kepada aku, boleh. Bebas Ustaz. Kalau orang udah paham, nahu mah bebas. Takutnya salah. Nah, itulah Nah, dia. nah, yang kaitannya dengan tadi Tengku, karena ini hadis, apa hadis itu kan baku dia, Ya. baku apa namanya, ya tulisannya segala macam. Nah, kalau misalkan apa namanya berbeda seperti ini kan, kira-kira mana yang lebih tepat kita ikuti, apa kita sesuaikan dengan kaidah nahwu atau boleh kita rubah atau memang harus bagaimana? Itu sesuai tulisan dalam kitab hadis Ustaz. Karena yang meriwayatkan hadis juga tidak semua katanya ahli bahasa kan. Nah, Iya. makanya para ulama, kenapa dalam kitab nahwu itu jarang contoh hadis Nabi Ustaz? Karena kenapa contohnya Quran atau syair Arab kan? Enggak hadis Nabi. Karena hadis Nabi rata-rata periwayatannya pakai makna, bukan bahasa Nabi langsung. Kalau seandainya orang yang meriwayatkan dari Nabi menyampaikan seperti bahasa yang didengar dari Nabi, itu dipastikan fasihnya. Karena Nabi jawami'ul kalim kan. Tapi kadang-kadang enggak. Para sahabat juga sebahagian meriwayatkan makna yang beliau pahami, kemudian beliau ungkapkan dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, sehingga kadang-kadang harus ditakwil i'rabnya Ustaz. Nah, itu. Gantian, siapa lagi yang belum? Mungkin yang penting tidak merubah makna mungkin ya. Lagi Harus. satu Tengku, lagi satu. Ini kaitannya dengan tam tadi. Ini tam dia. Illa mana dia tadi? Ya, illa Allah. Nah, sebelumnya ini kan jumlah ismiyah ya. Ad-dunya mal'unatun ma 'alaiha illa dzikrullah. Biasanya pemahaman saya yang masih sedikit ini PL, jumlah fi'liyah, nah baru, nah bagaimana bisa terjadi itu jumlah ismiyah ya? Sama aja Ustaz kalau dalam kaidah nahwu kalam tam lagi muja wajib nasab. Ya kan? Iya. Qamal qaumu illa zaidan sama, ya kan? Iya. Al Ya, qaumu itu. qaimuna illa zaidan sama aja. Oh gitu ya. Jazakallah. Oke, Ustaz. Tafadhol, siapa lagi gantian? Nih, sampai illa binuril ilmi. Siapa yang belum? Ustaz Mulyadi mau baca? Ustaz Saiful Bahri? Ustaz Sulaiman? Ustaz Andi. Tafadhol. Cukup, enggak, maksud saya belum siap. Oh ya. Ini toa besar, lagi cucu ganggu tuh. Oke. Ustaz Andiono mungkin. Nyalain mic yang mau baca. Ya Ustaz, silakan. Kedengaran Ustaz? Kedengaran. Waqala Aliyu karamallahu wajah. Mana wajahnya ini ya Allah. La udwa a'da minal jahli. Berkatalah Ali, tidak ada permusuhan yang lebih bermusuh daripada jahli. Wal mar'u aduwu ma jahila. Dan bermula manusia itu musuh apa ini? Memusuhi ma yang menjahili ya. Wa dhammul jahli ma'lumun binaqli wal aqli. Dan bermula celaan jahil itu dimaklumkan dengan nakal, artinya dengan ayat dan hadis, dan dengan akal. La yakadu, yang tidak hampir ya, itu tersembunyi ya di atas orang. Wal jahlu waqi'un fi tarkil ta'ati wa fi'lil ma'asi. Dan bermula jahil itu terjadi pada meninggalkan ketaatan dan memperbuatkan maksiat.
sya'a am aba, menghendaki ya atau enggan ya. Fa innahu la yadri ayu syai'in ta'atul lati amarahullahu bi fi'li. Maka sungguhnya seorang tidak mengetahui ya bermula apa sesuatu taat alati yang memerintahkannya taat oleh Allah bi fi'lihi dengan memperbuatnya taat. Wala syai'un wala ayu syai'in maksiatil lati nahahu an irtikabi. Tidak mengetahui bermula apa sesuatu. Itu maksiat alati yang melarang akannya maksiat oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakannya. Wala yakhruju minadh dhulumati jahri illa binuril ilmi, dan tidak keluar ya seorang daripada kegelapan kejahilan kecuali dengan nur ilmu. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Wa qala Sayyidina Aliun karramallahu wajhah. Berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la aduwa a'da minal jahli, tidak ada musuh yang lebih memusuhi. La aduwa a'da, tidak ada musuh itu yang lebih musuh yang lebih jadi musuh dari kebodohan. Artinya musuh yang sebenarnya jahil. Wal mar'u aduwwu ma jahila. Bermula seseorang itu musuh dari sesuatu yang tidak tahu ya. Kenapa orang kafir Quraisy memusuhi Nabi kan? Karena nggak tahu dia apa yang Nabi bawa mungkin ya, atau nggak paham dia udah dijelaskan nggak paham, atau karena keras kepala. Nah, pada dasarnya kita suka ingkar kepada sesuatu yang kita nggak tahu. Begitu kita tahu kita akan tunduk. Wadhammul jahli ma'lumun bin nakli wal akli. Bermula tercelanya kejahilan itu maklum. Baik dengan nakal, dengan hadis, ayat tadi. Wal akli dan dengan akal. Semua orang tahu bodoh itu memang tercela. Kan? Bukan hanya bodoh urusan agama, Ustaz. Bodoh urusan apapun pasti tercela. Ya. Orang pinter main catur aja bangga kan. Nah, berarti kan menunjukkan ilmu itu luar biasa. La yakadu yakhfa ala ahadin. Tidak hampir ianya celah kebodohan itu tersembunyi ya di atas seorang pun. Semua orang tahu. Wal jahilu waqi'un fi tarkit ta'ah. Dan bermula orang yang jahil itu terjatuh ya dalam meninggalkan ketaatan wa fi'lil ma'asi, dan dalam memperbuat maksiat. Sya'a, berkehendak ya atau enggan ya. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, orang jahil akan meninggalkan taat, akan melakukan maksiat karena nggak tahu kan mana taat mana maksiat. Fa innahu la yadri ayyu syai'it ta'atul lati amarahullahu bi fi'liha. Karena sungguhnya si jahil itu tidak tahu ya bermula apa sesuatu itu ketaatan. Ketaatan yang memerintahkan akan dia oleh Allah untuk melakukannya ketaatan. Wala ayyu syai'in al maksiatul lati. Tidak tahu ia bermula apa sesuatu itu maksiat, maksiat yang melarang akan dia oleh Allah dari melakukannya maksiat. Wala yakhruju min dhulumatil jahli, dan tidak bisa keluar ya dari kegelapan kejahilan illa binuril ilmi, melainkan dengan cahaya. Nah, itu Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Ayu mubtada, at-ta'atu khabar. Boleh dibaca ayah enggak? Ayah syai'in. Enggak Ustaz. Mubtada soalnya. Jadi ya pada mahal nasab nanti baru maf'ul yadri. Kan? Ya. Oh, maf'ul bihnya ini berarti jumlah ismiyah sih, Ustaz. Benar Ustaz. Jumlah jadi kan. Nggak boleh langsung. Kalau langsung nanti atau kita nggak tahu i'rab jadi apa. Oh iya. Nah, begitu Ustaz. Waqi'un itu maknanya fi'il mudhari, bukan? Yang mana? Wal jahilu waqi'un maknanya fi'il mudhari. Ya. Ya, ini berzaman mustakbal. Waqi'un isim fa'il kan? Bermula orang jahil itu akan terjatuh iya ke dalam meninggalkan ketaatan. Maksudnya sesudah dia jahil di masa depan dia akan terjebak dalam meninggalkan taat atau melakukan maksiat. Itu Ustaz. Ini syair saya baca dikit lagi. Walillahi durru syekh. Bagi Allah itu curahan ya terhadap Syekh Ali bin Abi Bakar
Haitsu yaqulu, sekira-kira berkata ianya Syekh Ali. Al jahlu narun lidinil mar'i yuhriku. Bermula kebodohan itu api bagi agama seseorang. Ya, api yang akan membakar ianya api akannya seseorang. Ini api di sini biasa muannas Ustaz, tapi ini muzakkar. Al jahlu narun, api itu, kebodohan itu api bagi agama seseorang, yuhriku, yang akan membakar ianya api akannya seseorang. Wal ilmu ma'un litil kanar, bermula ilmu itu air bagi demikian api. Yutfiha, yang akan memadamkan ianya air akannya api. Nah itu. Indah, indah. Indah Ustaz. Pada waktunya. Yuhriku failnya al-jahlu, Pak. Gimana? Yuhriku failnya al-jahlu apa narun? Nah, sama Ustaz. Nah ini lebih bagus memang. Karena membakar berarti kan api Ustaz kan? Tapi walaupun kembali ke api maksudnya jahil juga. Kan jahil itu api. Yang akan membakar ianya api kejahilan. Nah, itu maksudnya kan. Nah, itu. Oh, gitu berarti domirnya Ustaz. Makanya kita lihat jahilnya ya. Jadi kalau mubtada khobar, kadang mubtada mudzakkar, khobar muannas, itu bisa kita pilih ya kan. Kita lihat sisi khobarnya apa sisi mubtadanya sehingga boleh bebas. Nah itu. Sebenarnya narun itu muannas, buktinya tilka kan. Bukan lidzalikan nar kan tilka ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Berarti ini kenapa pakai yuhriku? Karena melihat mubtadanya. Jadi bermula jahil itu api bagi agama seseorang. Api jahil maksudnya yang membakar ianya api yang api itu jahil. Yang membakar ianya jahil yang jahil itu seperti api akannya seseorang. Ilmu itu air yang akan memadamkan ianya air akannya api kejahilan. Nah itu tasbih. Mantap, saya senyum-senyum. Luas sekali ya. Bisa mukul sana, mukul sini, tendang sana, tendang sini. Enak nahnya, ya Allah. Saya baca ini. sedikit tadi, anak sebentar. Kata kita, aduh, ini bisa siapa ribut? Gimana Ustaz? Itu terkait tentang isim fa'il tadi, isim fa'il yang bermakna fi'il mudhari itu. Ya. Nah itu kapan kita mengartikannya fi'il mudhari itu? Ya. Kita lihat siaknya Ustaz. Bagaimana? Oh. Kan ada ketentuannya Ustaz. Fi'il mudhari itu beramal kalau dia berzaman hal istiqbal. Walaupun zamannya nggak ditulis. Nggak ditulis al-an, ghadan kan nggak ditulis Ustaz. Itu kan kita pahami sendiri kan. Iya. Kemudian di sini isim fa'il jadi khobar. Kalau khobar mau jadi khobar mutlak dia beramal. Baik zaman madhi, hal atau istiqbal. Jadi di sini bebas Ustaz. Orang jahil itu dia bisa telah terjatuh ke dalam taat, meninggalkan taat. Atau sedang atau akan, umum. Jadi orang yang jahil selalu berpeluang untuk meninggalkan perintah Allah dan melakukan maksiat. Karena dia nggak paham perintah, nggak tahu larangan. Nah itu. Jadi. Nah kalau kita artikan seperti makna isim fa'ilnya, orang jahil itu adalah orang yang jatuh, begitu. Ya. Kapan jatuh? Kapan saja selama dia jahil kan bebas zamannya kan? Oh gitu. Pak Fihir ini pinter. Diolah sedikit Ustaz Fihir. Diolah gitu ya. Apa namanya itu? Olahan. Beliau pura-pura aja beliau. Udah paham saya. Nggak apa-apa Ustaz. Di sini boleh pura-pura, boleh serius. Enggak. Betul. Saya tidak paham mana tadi. Oke, siapa lagi yang belum? Ustadz Andiono. Nih Lombok belum nih? Subhanallah, ya Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Andinya nih? Biar Lombok dulu ya. Oke, bacain Ustadz. Nyalain mic-nya dulu. Campur sama tuan nih Tungku. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika an tata'allama ma aujaballahu 'alaika ilmu. Lazimi olehmu akan bahwasanya engkau mempelajari akan sesuatu yang mewajibkan oleh Allah atasmu akan ilmunya.
Walaisa biwajibin alaika. Walaisa biwajibin. Dan tiadalah ia dengan wajib. Walaisa biwajibin alaika anta tasam an apa? Antattasi'a fil ilmi. Antattasi'a fil ilmi. Dan bukalah dengan wajib atasmu adalah engkau meluasi di dalam ilmu. Gitu? Ustaz harus baca hukmu mubakkiri saut. Hukum menggunakan pembesar suara di dalam masjid, Ustaz. Ini tetangga Ustaz nih ngaji terus nih pakai mikrofon toa. Mengganggu majelis ta'lim di sekitar, Ustaz. Ya, lanjutlah Tengku. Saya juga sakit di sini telinganya. Lanjut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika an tata'allama ma aujaballahu 'alaika ilma. Maka wajib kepadamu bahwa engkau mempelajari akan apapun yang telah mewajibkan oleh Allah kepadamu akan mengetahuinya. Yang telah mewajibkan oleh Allah kepadamu akan mengetahuinya. Yang Allah wajibkan harus kita pelajari. Walaisa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi. Tidaklah wajib kepadamu itu bahwa engkau luas dalam ilmu. Enggak harus banyak banget lah ilmu kan. Bal 'alaika an tata'allama ma la yasluhu imanuka bidunihi min ulumil iman. Bahkan wajib kepadamu bahwa engkau mempelajari akan sesuatu yang tidak solehlah oleh imanmu dengan tanpanya sesuatu dari ilmu-ilmu iman. Jadi kewajiban pertama yang penting iman kita sah dulu itu. Wa 'alaika an tata'allama kaifa tuaddi maftaradallahu 'alaika min ta'ati, dan wajib kepadamu bahwa engkau mempelajari akan bagaimana engkau melaksanakan akan apa saja yang telah mewajibkan oleh Allah kepadamu dari taatnya Allah. Wa kaifa tajtanibu ma nahaka, dan bagaimana engkau menghindari akan apa saja yang melarang ya Allah akan engkau darinya apa saja min ma'siyatihi, dari maksiatnya Allah, wujuban furian akan sebagai kewajiban yang disegerakan, fil furiyati pada hal-hal yang segera, wa muwasa'an, dan kewajiban yang diberikan ke lapangan, fil muwasa'an pada hal-hal yang luas. Ini yang wajib kita lakukan segera, wajib segera ilmunya. Kewajiban yang masih bisa ditunda berarti ilmunya juga bisa tunda. Kita lagi ngumpulin ongkos naik haji, berarti tentang naik haji belum wajib kita pelajari, Ustaz kan? Pelan-pelan aja. Wa qad kana Malik bin Dinar, dan sungguh adalah Malik bin Dinar rahimahullah itu yaqulu, berkata ia, man talabal ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfi. Barang siapa yang mencari akan ilmu untuk dirinya, maka bermula sedikit darinya ilmu itu mencukupi ianya sedikit akan dia. Wa man talabal ilma linnas, barang siapa yang mencari akan ilmu untuk manusia. Cari ilmu pengen jadi mufti, Ustaz. Fahawa ijun nasi kasiratun, maka bermula kebutuhan manusia itu banyak. Nggak kuat kita mempelajari semua persoalan orang lain. Makanya orang zaman dulu kalau ada pertanyaan dilihat dulu, ini udah terjadi belum? Kalau belum terjadi nggak usah dijawab, nggak penting kan. Nah, tapi kalau terjadi baru dicarikan jawabannya. Ya mungkin begitu, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Malik itu temu dengan Ibnu itu tanwin atau pakai doma? Ini? Ya. Enggak pakai tanwin, Ustaz. Langsung aja Malikub Benu. Di sana ada alif tapi dibuang ya. Ya, ini menunjukkan berarti Malik putra Dinar kan? Kalau Ibnu berada di antara dua alam kan hamzahnya dibuang, kan? Jadi nggak pakai tanwin. Kalau nggak pakai tanwin, kenapa nggak ada alif lamnya? Di mana? Enggak, itu kalau di Malik. Iya. Malik semalam, Ustaz. Semalam nggak perlu alif lam kan? Tanwin juga enggak. Walaupun mengikuti isim fa'il. Pada dasarnya ada tanwin kalau nggak ada Ibnu, Ustaz.
Kana malikun, ya kan? Jadi kalau kita tambah hamzah di sini. Kana malikunib. Nah, kan gitu kita baca Ustaz kan? Ya betul. Malikunib, ya, nah. Malikunib benulinar. Jadi hamzah wasal, ya kan? Cuma karena hamzahnya wasal dibuang di sini, ya udah dicukupkan aja Ustaz. Nunnya nggak pakai lagi. Karena Apa berat? malikunib nggak pakai lagi. Apa berat mengucapkannya Malikun Ibnu Nggak tahu ini. Nanti kita rujuk lagi Ibnu Malik. Ustaz saya juga kurang paham ini. Hati-hati Tengku, teman-teman kita ini orang mahir semua. Iya Ustaz ahli nahwu, makanya ini jadi PR kan. Jadi kita langsung mengkaji ini. Ini kan bagus. Jadi PR Ustaz, nanti Ustaz. langsung. Gimana? Itu alaika, tadi tolong dilihatin. Alaika ini kalau di mahal posisinya sebagai fi'il amr atau apa? Ustaz? Setahu saya itu ya. Atau gimana? Ini boleh Alaika. jadi khabar muqaddam, boleh. Oh gitu. Kalau kita anggap jar majrur atau kita anggap isim fi'il juga boleh, fi'il amar kan? Ilzam. Nah, boleh juga. Ilzam. Berarti anta ta'alama berarti maf'ulnya. Kalau kita anggap jar majrur khabar muqaddam, anta ta'alama mubtada kan? Boleh Ustaz. Kita jadikan isim fi'il boleh, kita Maaf, jadikan itu. jar majrur juga boleh. Itu kalau saya bertanya itu kan secara ilmu nahwu itu kan mengikuti segat isim fa'il kan gitu. Ya. Harusnya tanwin. Nah, itu maksudnya itu bingung, belum ada jawaban. Ditulis saja Ustaz pertanyaan semuanya. Nanti kita bikin catatan jawaban terhadap pertanyaan. Ustaz, bagus itu. Yang Atau mana lagi buat Ustaz? buat kamus Tengku, muhimmah di Zoom. Gitulah Ustaz. Ada berapa lagi yang belum baca Ustaz? Satu bab lagi apa titik Ustaz? Udah lesu kayaknya orang-orang ini tuh. Udah lesu. Kurang makan bubur sumsum. Udah ada yang tersenyum, coba. Tuan Guru Pihir juga. Ya Allah. Gimana Ustaz? Titik. Diberikan ya, sudah 10 Allahu a'lam bishawab wa ilaihil 10 marji lembar. wal ma'ab. Gimana Ustaz? Sudah 10 lembar. Nggak terang suaranya. Sudah 10 lembar. Sudah Belum. 10 lembar. Belum Ustaz.